Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari satu ingin mengajukan tugas perencanaan otomotif yaitu Electric Vehicle Expert Hyundai Blue On yang beranggotakan Medan Erlangga dengan NPM 21212015 dan Muhammad Abi Rafli dengan NPM 21212016 dan Bagus Abiyu dengan NPM 2121201025. Selanjutnya ada latar belakang. Secara historis, kendaraan listrik atau EV mendahului kendaraan mesin pembakaran internal melalui engine ICE. Motor DC pertama diketahui pada tahun 1834 oleh orang Amerika yaitu Thomas Davenport yang menerima paten untuk motor listriknya. Meskipun pengenalan awal pada abad ke-19, perkembangan besar dalam kendaraan listrik dapat dilakukan selama abad ke-21 karena efisiensi baterai terbatas. Sementara itu, kendaraan ICE menyebar dengan cepat seiring dengan perkembangan industri, perminyakan, dan maraknya SPBU. Selanjutnya, Blue On adalah kombinasi dari start on bahwa era EV telah dimulai dan switch on, misalnya untuk menyalakan dengan Blue, merek ramah yang lingkungan Hyundai. Blue On dilengkapi dengan motor listrik efisiensi tinggi dan baterai polimer ion lithium 16,4 kWh untuk EV yang pertama diproduksi sepenuhnya di Korea. Eh, Pertama produksi sepenuhnya di Korea menampilkan kinerja yang mengesankan dengan output hingga 81 PS dan 61 kW dan torsi sebesar 21,4 kgfm 2110 Nm. Model ini mampu mencapai kecepatan maksimal 130 km per jam dan melaju dari 0 hingga 100 km per jam dalam 13,1 detik, lebih unggul dari performa akselerasi mobil bensin di kelasnya. Peningkatan efisiensi komponen listrik dan penerapan elektronik regeneratif braking kemungkinan jarak tempuh maksimum 140 km dengan sekali pengisian daya dengan menggunakan listrik rumah tangga sebesar 220 volt. Kendaraan dapat diisi hingga 90% dalam 6 jam dengan mode pengisian daya AC atau hingga 80% dalam 20 menit dengan mode pengisian cepat sebesar 380 volt. Berikut adalah kendaraan dari Hyundai Blue On. Dan listrik pertama pada mobil Hyundai. Dan ini penemunya motor DC itu Thomas Davenport. Pengertian dari dasar EV adalah kendaraan yang menggunakan motor bertenaga listrik alih-alih sistem mesin pembakaran internal. Untuk melakukan ini, EV menggunakan energi listrik tersimpan dalam baterai yang dapat diisi ulang. Motor menggunakan mesin konvensional dan speed reducer digunakan sebagai pengganti sistem transmisi. Sistem baterai dalam EV melepaskan daya untuk saat menjalankan motor dan motor mengisi baterai saat pengereman. Meskipun EV juga menggunakan daya baterai, kapasitas dan tegangan sangat berbeda dari daya baterai kendaraan es baterai. Dan es baterai umumnya 12 volt dengan tegangan pengisi 14 volt yang sedikit lebih tinggi dari alternator. Di EV misalnya ada tegangan 360 volt, tindakan untuk menjalankan sistem motor dan kompresor AC. Daya tegangan tinggi dengan sebagai pengganti daya arus tinggi karena jauh lebih efisien. Misalnya pemasukan daya motor 35 kW, menghabiskan arus 3000 A pada 12 volt sementara 100 A pada 31 volt dapat memberi daya pada motor yang sama untuk menghasilkan torsi. Ini mungkin tampak tidak sesuai dengan efisiensi tegangan karena tingginya arus rendah. Yang penting adalah bahwa arus tinggi berarti pemanasan kabel dan penempatan yang dilewati arus 2 kali lipat lajunya. Ya. Lanjutkan dengan teman saya, Bagus Abiyu. Yang berikut prinsip. Ya, berikut prinsip pengoperasian EV. EV menggunakan motor IPM industri efisiensi tinggi berukuran kecil. Ini adalah Ini permainan. adalah perman
lokasi kendaraan mampu mengemudi dengan torsi tinggi dan kontrol kecepatan yang lebih luas. Ketika motor control unit MCU menerapkan daya AC pada winding coil di sekitar stator dan membentuk bagian dalam kumparan melingkar adalah kutub N ketika memberikan daya ke fase U. Rotor menghadap secara diagonal adalah kutub N dan oleh karena itu rotor didorong. Jika daya diterapkan pada fase V, rotor akan menjadi kutub S yang menyebabkan keduanya saling tarik sama seperti motor yang digunakan dalam HIV dan PHIV, tapi dilengkapi dengan peningkatan kapasitas dan kinerja. Misal, Kona EV memiliki fitur PMSE digunakan untuk HIV EV Mewiding. Komponen utama kedua, speed reducer menerima tenaga dari motor untuk mengurangi kecepatan kendaraan dan meningkatkan serta menerapkan torsi ke roda ban. Ini melakukan deselerasi mode diferensial dan parkir. Tiga, high voltage battery. Lithium ion polimer baterai yang ditempatkan pada bawah kendaraan berulang kali melepaskan dan mengisi ulang daya. Ini Ulang daya ini menyimpan energi listrik saat mengisi daya dan memasok daya mengemudi. 4, high voltage junction block mendistribusikan daya ke bagian tenaga tinggi di EV. Ini terdiri dari busbar dan sekring pada controller khusus. Kona EV dilengkapi dengan relay pengisian daya cepat. Kelima, ada OBC, on-board charger, mengubah 220 volt dari jaringan listrik AC menjadi DC, meningkatkan tegangan modul kontrol de- terintegrasi disebut HPCU dan controller terintegrasi disebut HCU. Modul kontrol terintegrasi dari EV disebut FPCU dan controller terintegrasi itu VCU. Berfungsi sebagai interfer yang mengubah daya DC menjadi AC, inverter dan mengontrol motor. Daya baterai menjadi daya tekanan rendah 12 volt diubah oleh LDC dan dipasok ke perangkat elektronik. Ini menggerakkan EV, didukung oleh high voltage baterai, inverter mengontrol motor dan torsi didistribusikan melalui speed reducer atau bukan transmisi. Saat mundur, motor berputar ke arah sebaliknya. Drive motor adalah sumber tenaga penggerak dalam kendaraan listrik untuk akselerasi, mengemudi menanjak, dan mengemudi kecepatan tinggi. MCU mengubah arus searah atau direct current atau DC menjadi arus bolak-balik atau alternating current atau AC untuk mengirimkan daya ke motor penggerak. Tenaga penggerak yang dihasilkan dari motor ditransmisikan ke roda penggerak melalui poros penggerak dan speed reducer yang dihubungkan dengan poros rotor. Selama deselerasi, motor penggerak menjadi generator yang mengisi daya high voltage batteries
dengan mengubah arus bolak-balik AC menjadi arus arah, jadi arus DC. Sistem pengisian daya EV. Kendaraan listrik memiliki tiga tipe metode pengisian daya. Pengisian daya AC, pengisian daya cepat, dan pengisian daya melalui pengereman regeneratif. Pengisian daya AC atau cepat memerlukan stop kontak yang didesain untuk EV yang memasok 220 volt atau 380 volt. Pengereman regeneratif menggunakan motor sebagai generator untuk menggunakan energi kinetik dari perlambatan dan mengisi daya baterai. Dalam pengisian daya AC, high voltage baterai diisi melalui pengisian daya atau BC yang terdapat pada kendaraan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.